Selamat ulang tahun Gereja Katolik St. Servatius. Supaya gembira, bersyukur, dan terlibat. Selamat ulang tahun yang ke-124 Gereja Katolik Kampung Sawah. Kami atas nama panitia dari calon stasi Ignatius mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Paroki, kemudian pada para panitia, Dewan Pengurus Harian Paroki Santo Servatius, Bapak Ibu Ketua Lingkungan yang ada di seluruh Gereja Katolik Kampung Sawah. Sekali lagi kami atas panitia mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doa-doa dari Bapak Ibu, sehingga perayaan Ekaristi dan perayaan kegiatan untuk lomba pantun syukur sudah dapat kami laksanakan dengan baik. Sekali lagi terima kasih, dan kami tutup dengan sebuah pantun. Ke pasar kecapi membeli bihun, tidak lupa mampir makan ketupat. Kami ucapkan selamat ulang tahun gereja kami yang ke-124. Tuhan memberkati. Woi, nyak babe, cangcing, semua. Apa kabar nih? Baik. Ayo dengar Gereja Katolik Kampung Sawah ulang tahun. Seneng banget ya Haji. Jalan-jalan ke kota Jakarta. Beli kardus, isi syukur. Kenal ini kami panitia dari calon stasi Ignatius ingin berpantun. Oke dah. Kue sekulun dimakan ame belewah. Makannya bersama adik. Selamat ulang tahun Gereja Katolik Kampung Sawah. Tetap berbuah, beritain kabar baik. Nasi tulang, lontong sayur. Kue sengkulun, roti buaya. Nyo, kita ngucapin syukur 124 tahun 5 berkah tetap jaya. Kopi hitam rasanya baik. Yang nyeduh hati. Dalam ayo pamit. Sekian dulu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
kami memuji namamu Tuhan, kami berharap bagimu Tuhan, sungguh ajaib segala karyamu, gracia Sancti. Mari bergerak sambil berlari, keinginan segala kecapi, indahkan hari bahagia ini dengan makna rezeki. Marilah semua bersuka cita atas berkat dan rahmat kasih-Nya. Syukur bagimu ya Allah Bapa, sekarang dan selamanya. Gracia Sancti, Gracia Sancti, Gracia Sancti, Gracia Sancti. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami bersyukur bagimu Tuhan, karena segala kasih setiamu menurunnya di sepanjang waktu. Kami memuji namamu Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang pada misa offline dalam tatanan kehidupan baru Paroki Kampung Sawah, Gereja Santo Servasius. Intensi misa doa yang hari ini, mohon ketentraman jiwa arwah Bapak Laurentius Marjono, Bapak Francisco Franz Latuni, Ibu Bernadette Tikururu, Ibu Yosepin Satini yang telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Semoga dosanya diampuni dan diterima Allah Bapa di surga. Mohon kesembuhan bagi orang tua Bapak Hendrarto yang sedang dirawat di rumah sakit. Semoga Allah Bapa mengangkat penyakitnya sehingga dapat kembali sehat dan berkumpul bersama keluarga. Mohon kesembuhan Bapak Paulus Sudarsono. Mengucap syukur atas hari ulang tahun perkawinan Paulus dengan Nori dan Franz dengan Anas. Mengucap syukur atas terkabulnya permohonan melalui doa novena 3 Salam Maria. Mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria yang telah mendapatkan pekerjaan yang baru. Semoga langgeng dan sehat selalu. Mohon kesembuhan Bapak Polikarpus yang sedang dirawat di rumah sakit. Mohon doa untuk Peter Damian RH supaya mendapatkan pekerjaan yang baru. Mohon kesejahteraan bagi umat Paroki Santo Servasius dan Santo Stanislaus Koska Keranggan. Pengumuman pernikahan. Pengumuman pertama, Martinus Tiwi Prianto dari lingkungan Teresia Margaret Reddy dengan Teresia Yuniasih Modo dari lingkungan Teresia Yuniasih. Brunodus Karno dari Paroki Bunda Teresia Cikarang dengan Agatha Nilam Astriani dari lingkungan Petrus Wilkins. Robertus Uluwardanta Teselan dari lingkungan Maria Bunda Allah dengan Tunjung Sari Pasar Lama Bojonggede. Yotoyiro Surupati dari Gereja Masehi Injili
dengan Sisilia Suharini dari lingkungan Petrus Canisius, Danisius Sebastian Ngamel dari lingkungan Teresia Benedikta Salib, dengan Farah Melisa dari lingkungan Yohanes Penginjil. Pengumuman kedua, Doni Pratama Gunawan dari Gereja Pentakosta Indonesia dengan Evelyn Dwi Kristiani dari lingkungan Maria Dolorosa. Umat yang mengetahui halangan terhadap pernikahan ini wajib memberitahukan pastor paroki. Sesaat lagi kita akan melaksanakan misa offline dalam tatanan kehidupan baru hari Minggu biasa ke-28. Misa pagi ini akan dipersembahkan oleh Romo Yohanes Wartoyo SY dengan Romo Mikael Irwan Susiananta. Marilah kita siapkan hati kita untuk memulai misa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Ibu bapak, saudara-saudari, kaum muda, adik-adik, anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Pagi hari ini kita bersama-sama merayakan perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-28. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk datang ke perjamuan Tuhan, untuk datang kepada kerajaan Allah yang ditawarkan oleh Allah. Dan pada hari ini juga kita ingin bersyukur. Kenapa? Karena kita merayakan ulang tahun Gereja Katolik Kampung Sawah. Dibedakan antara paroki dan gereja Katolik. Gereja Katolik ini ditandai dengan baptisan 18 orang Kampung Sawah pada tanggal 6 Oktober 1896. Jadi sudah 124 tahun. Sedangkan paroki Santo Antonius itu baru diresmikan tahun 1936. Jadi beda antara paroki dan gereja Katolik Kampung Sawah. Ibu bapak, saudara yang kasih, kita sungguh bersyukur karena sudah 124 tahun gereja Katolik Kampung Sawah ini. Dan tahun depan itu 5 pesta perak, jadi 125 tahun. Ini luar biasa. Kita bersyukur atas tanggapan dari umat Kampung Sawah yang mulai tahun itu. Kita bayangkan mungkin pada waktu itu masih belum sebagus ini. Oleh karena itu syukur dan terima kasih ini mari kita ungkapkan dalam perayaan Ekaristi ini. Supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, marilah kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengundang para pilihan-Mu untuk ikut serta dalam perjamuan yang Kau adakan, namun tidak mendapat tanggapan semestinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah mengundang kami untuk ikut serta dalam perjamuan Ekaristi. Namun kami pun seringkali kurang memperhatikannya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah mengundang semua orang
untuk ikut serta dalam perjamuan abadi di surga. Namun kerap kali kami melalaikan tugas itu. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memuliakan Allah. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi pada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami, Engkau yang menghapus dosa dunia. kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus. hanya Engkaulah Tuhan, Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas rahmat ulang tahun Gereja Katolik Kampung Sawah yang ke-124. Karena rahmat-Mu lah dapat bertumbuh dan berkembang. Jadikanlah kami saluran rahmat bagi sesama. Semoga rahmat-Mu senantiasa mendahului dan mengikuti kami serta membuat kami tidak kenal lelah untuk melakukan yang baik. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Kita mendengarkan sabda-sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur daku. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita, supaya kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. haleluya, Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidangan sudah tersedia. Sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang mereka jumpai di jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak mengenakan pakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?"
Tetapi orang itu diam saja. Maka raja itu lalu berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah kakinya dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih. Demikianlah Injil Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, kaum muda, adik-adik, anak-anak yang terkasih. Tuhan itu selalu mengajak orang untuk berbahagia bersamanya. Kegembiraan dan keselamatan selalu ditawarkan oleh Tuhan. Tuhan itu berkehendak untuk berbagi. Berbagi apa? Kegembiraan, berbagi kebahagiaan. Tetapi mengapa orang tidak mau menanggapi ajakan itu? Menolak ajakan itu berarti apa? Berarti menolak untuk ikut merasakan kegembiraan, kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Ibu bapak saudara yang kasih, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan kebahagiaan, kegembiraan bersama dengan Tuhan. Dalam bacaan Injil tadi kita dengarkan bagaimana seorang raja dalam perumpamaan diadakan mengadakan perjamuan nikah anaknya. Dan ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena perjamuan nikah anak seorang raja. Bayangkan anak seorang presiden yang nikah. Dalam Injil Matius ini pesta nikah diadakan pada siang hari. Mengapa kok siang hari? Ini berarti bahwa perjamuan nikah ini juga ada unsur keagamaan. Jadi yang diundang itu tidak sekedar hadir dalam pernikahan, tetapi juga ada unsur keagamaannya. Para undangan itu dijadikan saksi kehadiran Allah, kehadiran ilahi. Dan undangan itu tentu saja disebarkan kepada orang-orang yang dianggap layak dan punya hubungan dengan sang raja. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata para undangan itu menolak untuk datang ke pesta nikah itu. Lalu apa arti penolakan itu? Artinya yang pertama, bahwa mereka itu merusak hubungan dengan raja. Merusak hubungan dengan sang raja. Mereka menolak untuk perlindungan dari raja. Yang kedua, mereka itu kehilangan kesempatan. Kehilangan kesempatan untuk menikmati kegembiraan pesta nikah. Mereka juga kehilangan kesempatan makna khusus kerajaan Allah. Dengan kata lain, mereka menjauh dari kerajaan Allah. Nah, kisah ini tadi dimulai dengan kerajaan Allah itu, kerajaan surga itu seumpama. Ini dimaksudkan apa? Dimaksudkan untuk membantu kita agar kita menyadari bagaimana cara yang maha kuasa, cara Allah itu mengajak siapa saja untuk ikut masuk ke dalam kehidupan Allah. Termasuk kita yang ada di sini, termasuk kita yang mengikuti Pranikaristik. Kita diajak untuk ada di dalam kegembiraannya, kebahagiaannya, keakrabannya. Dengan mengajak orang ikut dalam kegembiraan pesta anaknya itu, sang raja itu ingin berbagi. Ingin berbagi apa? Kegembiraan. Bahkan boleh dikatakan bahwa kegembiraan itu baru bisa menjadi nyata bila ada orang yang ikut, bila dihadiri oleh orang lain. Jadi pesta itu baru dirasakan pesta gembira kalau ada yang hadir. Bayangkan kalau mengadakan pesta tapi tidak ada orang yang hadir. Maka dia berusaha mendatangkan orang-orang untuk ikut. Bahkan ia memohon agar mereka datang. Tadi dikatakan 2 kali ya.
Yang kedua itu mohon sudah tersedia hidangannya, tinggal makan. Tapi mereka juga menolak. Nah, permohonan itu dihadapi dengan sikap yang keras, dengan penolakan. Berarti mereka tidak mau mengambil bagian dalam kehidupannya yang sebenarnya tidak sembarangan orang dapat ikut, dapat hadir, dapat merasakan itu, undangan itu. Berarti penolakan itu memisahkan dan menjauhkan mereka satu sama lain. Jadi kalau datang mereka itu berarti membangun kesatuan. Tetapi itu tidak terjadi karena mereka menolak datang. Yang membuat sang raja juga putus asa dan merasa pestanya bakal rusak kalau tidak ada yang datang. Apakah sang raja itu menyerah? Tidak. Dia tidak menyerah. Pestanya kemudian dibuka untuk siapa saja. Untuk siapa saja yang tadinya tidak masuk dalam undangan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang kasih, apa yang bisa kita timba? Setiap orang itu diminta untuk menemukan wujud kerajaan surga. Menemukan kerajaan surga bagi diri kita, bagi dirinya. Bahan mentahnya apa? Bahan mentahnya adalah kehidupan sehari-hari. Maka tadi para hamba diminta untuk ke persimpangan jalan. Persimpangan jalan itu maksudnya kehidupan sehari-hari. Tapi untuk ke sana orang perlu memakai pakaian pesta. Apa arti pakaian pesta? Tadi ada yang menarik. Ada satu orang yang tidak memakai pakaian pesta. Dan dia lalu diikat dan dimasukkan ke dalam kegelapan. Pakaian pesta itu dalam bahasa Semit itu memberi bentuk, memberi identitas kepada orang yang memakainya. Kalau kita memakai pakaian Betawi, itu menunjuk orang, oh ini dari Betawi, ini punya rasa Betawi dan seterusnya. Berarti menunjuk pada identitas. Karena tidak mengenakan pakaian pesta, berarti dia datang tanpa sungguh mau mengikuti pesta itu. Tanpa mau mengikuti pesta yang diadakan itu. Karena tidak berpakaian. Maka orang yang datang ke perjamuan pesta memang harus ada pakaian. Oleh karena itu, yang tidak memakai pesta itu komitmennya setengah-setengah. Padahal untuk berpesta perlu komitmen. Nah, Ibu Bapak Saudara yang kasih, ajakan untuk hidup bersama dengan Tuhan itu membutuhkan komitmen dari manusia, dari kita semua. Menjawab ya pada apa yang ditawarkan oleh Tuhan. Kalau komitmen dari kita itu tidak ada, ajakan itu lalu tersisihkan, tidak mendapatkan tanggapan. Bahkan orang yang sudah dianggap layak, sebagaimana dalam pesta tadi, dengan tidak menanggapi itu, undangan itu, orang lalu kehilangan kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Maka pertanyaan sederhana untuk kita bersama kita renungkan, bagaimana kita menanggapi ajakan untuk perjamuan Ekaristi, baik melalui offline maupun secara online. Ajakan untuk mendengarkan sabda Allah, ajakan untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ajakan untuk berbagi kegembiraan, ajakan untuk berdoa bersama di dalam keluarga, ajakan untuk pendalaman iman, pendalaman kitab suci, baik di dalam keluarga maupun di dalam lingkungan. Nah, ulang tahun Gereja Katolik Kampung Sawah itu tanggapan orang terhadap ajakan itu. Undangan untuk bergembira atas rahmat kelahiran 18 orang Kampung Sawah yang dibaptis pada tanggal 6 Oktober 1896 itu menjadi contoh konkret bahwa pada waktu itu mereka menanggapi ajakan, menanggapi apa yang ditawarkan untuk menjadi masuk ke dalam kerajaan Allah. Walaupun dalam perkembangan pasang surut, bahkan pernah terjadi tinggal satu orang saja dari 18 orang itu. Tetapi pada awalnya sungguh-sungguh ini patut kita syukuri.
Oleh karena itu, sebagai penutup saya ingin berpantun. Raja Wali terbang turun ke bumi, cari makan ikan di sawah. Gereja Katolik selalu di hati. Itulah umat Katolik Kampung Sawah. Ya. Hidup di masa pandemi, jangan lupa jaga selalu sehat. Kita rayakan ulang tahun hari ini, selalu gembira, bersyukur, dan terlibat. Kita hening sejenak untuk merenungkan, meresapkan apa yang menjadi sabda Tuhan untuk kita masing-masing. Sekarang kita mengucapkan syahadat yang singkat. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kita semua diundang mengikuti perjamuan Tuhan. Sebagai sahabat-sahabatnya, kita diperkenankan mengetuk pintu hatinya dan berdoa kepada Allah Bapa kita. Bagi Gereja Kristus, semoga Allah Bapa Maha Kasih menuntun gereja agar tak henti-hentinya mengundang semua orang mengikuti perjamuan Tuhan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para bapak dan ibu, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana membimbing para bapak dan ibu dalam setiap langkah hidup mereka, sehingga mereka tekun mengusahakan rumah tangga yang membahagiakan seluruh keluarga dan tidak terbawa oleh arus nafsu akan kemewahan material di tengah dunia modern ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kaum papa, semoga kemurahan hati Allah yang mengalir dalam kebaikan hati umatnya memberikan kesempatan bagi kaum papa, kesempatan untuk dapat mengikuti perjamuan Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. doa bagi anak-anak Santo Servasius yang mengikuti pendidikan calon biarawan-biarawati. Semoga Allah Bapa mendampingi anak-anak Santo Servasius, yaitu Ananda Tegar, Dimas, Alvin, Asep, Patrick, Gilang, Redondo, Kelly, Ricky, Chandra, Mario, Dionysius, Pedro, Renanto, Frater Bowo, Frater Indra, Frater Geral, Frater Arnold, Frater Bima, Frater Panca, Frater Lionel, Frater Maika, Frater Gali, Frater Oki, Frater Prasojo, Frater Farete, Suster Hilda, Suster Gita, dan Suster Yasinta yang saat ini sedang mengikuti pendidikan untuk menjadi calon rohaniwan, biarawan-biarawati, agar mereka setia pada panggilannya dan dapat menyelesaikan pendidikannya agar kelak menjadi imam, bruder, suster. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi Gereja Katolik Kampung Sawah, semoga Allah Bapa menjadikan umat semakin bertumbuh dan berkembang, serta menjadikan umat-Mu semakin mensyukuri rahmat dan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon, kabulkanlah doa Doa kami ya Tuhan. bagi kita semua di sini,
Semoga Allah Bapa membuat kami berani memperluas lingkup perayaan ini dengan mengajak bersahabat dan makan bersama sesama kita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, dengarkanlah doa kami yang berkumpul di sekitar altar ini untuk mendengarkan sabda dan menerima rezeki dari kemurahan. Kabulkanlah doa kami dan jadikanlah kami tanda cinta kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah doa dan persembahan kami umat-Mu. Semoga korban kudus tanda kasih dan bakti kami mengantar kami kepada kemuliaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya, Ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, Ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga, ke hadapan-Mu, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan madah kemuliaan bagi-Mu, bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi, yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Allah. Engkau baik hati terhadap kami,
dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa, karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia datang ke dunia hendak membuka mata dan telinga kami, supaya kami dapat mengenal Engkau sebagai Bapa dan hidup rukun sebagai saudara. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesan-Nya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan ini dengan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sesudah itu ia mengambil piala berisi anggur. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Oleh karena itu ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitan-Nya. Maka kami mohon, terimalah kami sendiri bersama Putra-Mu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Kini Yesus hidup bersamamu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Pada akhir zaman Ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapak Suci Fransiskus, Bapak Uskup kami, Ignatius Kardinal Suharyo, dan para uskup semuanya.
Bantulah para murid Kristus supaya selalu berusaha membawa damai dan menggembirakan orang lain. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi, bersama Santa Perawan Maria dan para kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita doakan bersama doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi, bukalah hati setiap orang, supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan setelah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan besertamu. Dan serta-Mu juga. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah kita cara bersama doa saat komuni secara batin. Di bawah kaki-Mu, ya Yesus, aku bersujud dan dari penyesalan hatiku memohonkan pengampunan-Mu. Sebab aku ini hina karena ketidakpantasanku di hadapan keluhuran-Mu yang maha agung. Aku bersujud kepadamu di dalam sakramen kasih-Mu. Engkau yang maha luhur. Aku ingin menyambut-Mu
untuk tinggal di dalam diriku yang walaupun tidak pantas, namun berserah kepadamu. Sementara menanti akan kebahagiaan, akan komuni sakramental, aku ingin memilikimu secara rohani. Datanglah kepadaku, ya Yesusku, sebab aku hanya bisa datang kepadamu. Semoga cintamu memenuhi keseluruhan diriku, baik saat hidup maupun mati. Aku percaya kepadamu, aku berharap kepadamu, aku mencintaimu.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau undang dalam perjamuan-Mu dan Kau kenyangkan dengan santapan surgawi. Semoga kami dipenuhi rasa bangga dan penuh syukur atas panggilan-Mu, sehingga berani bersaksi tentang kebaikan-Mu, sampai kami memasuki perjamuan-Mu yang abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang kasih, sebelum berkat penutup, pertama mengucapkan profisiat selamat atas ulang tahun gereja kita yang ke-124, yang pada tahun ini diberikan pelayanannya, tanggung jawabnya kepada wilayah Ignatius. Maka akan ditandai dengan pemotongan tumpeng, dan nanti akan diserahkan potongan tumpeng itu kepada panitia tahun depan. Panitia tahun depan itu berarti hari ulang tahun yang luar biasa, istimewa karena 125 tahun, berarti 5 kali pesta perak 125 tahun. Maka baik kalau sejak sekarang sudah mulai dipikirkan dan sekaligus direncanakan apa sih yang menjadi penanda untuk ulang tahun ke-125 ini. Dan nanti akan diserahkan kepada wilayah Fransiskus. Silahkan pada panitia. Kita berdoa bersama untuk pemotongan tumpeng ini sebagai tanda syukur kita pada ulang tahun ke-124 Gereja Kampung Sawah, Gereja Katolik Kampung Sawah. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mengundang 18 orang Kampung Sawah untuk menjadi anggota Kerajaan Allah, menjadi anggota Gereja Katolik pada tanggal 6 Oktober 1896. Engkau telah mengundang dan mereka memenuhi undangan itu. Kami merayakan ulang tahun yang ke-124 Gereja Katolik Kampung Sawah ini dengan penandaan tumpeng ini. Berkatilah tumpeng ini sebagai tanda syukur kami, sebagai tanda akan rahmat-Mu yang senantiasa Kau curahkan kepada umat Katolik Kampung Sawah. Berkatilah penanda ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tepuk tangan untuk ulang. Sebelum berkat penutup, pertama saya mengucapkan selamat propesiat untuk ulang tahun gereja kita. Semoga ini menjadi syukur kita untuk semakin gembira, bersyukur, dan terlibat. Terima kasih kepada panitia lingkungan wilayah Ignatius yang sudah mengisi ini dengan bagus di tengah pandemi corona ini. Diharapkan mulai hari ini wilayah Fransiskus sudah memikirkan karena tahun depan itu istimewa, maka dibuat istimewa juga. Lebih istimewa karena mungkin sudah tidak pandemi lagi ya. Harapan kita, doa-doa kita. Oleh karena itu, terima kasih kepada wilayah Ignatius untuk menjadi panitia tahun ini dan selamat untuk melayani ulang tahun depan. Ulang tahun yang ke-125 untuk wilayah Fransiskus. Terima kasih juga kepada seluruh umat dalam perayaan Ekaristi baik offline maupun online. Semoga perayaan ini membawa kita kepada kegembiraan bersama dengan Tuhan, kebahagiaan bersama Tuhan. Terima kasih juga kepada seluruh petugas liturgi, juga tim Komsos, juga semua saja yang telah ikut bersama dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, keluarga kita, kegiatan-kegiatan kita, pelayanan-pelayanan kita dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi pada pagi hari ini dalam rangka ulang tahun Gereja Katolik Kampung Sawah sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi mewujudkan, menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Amin.
Selamat pagi, Bruder, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dari jalan-jalan ke Taman Mini, naik odong-odongnya Pak Jali. Perkenalkan, nama saya Ibu Uli dari lingkungan Maria Bunda Penolong Abadi. Pakai gergaji dengan susah payah, potong kayu jati tidaklah mudah. Sungguh indah hidup menggereja di kampung sawah. Romonya baik-baik dan ramah-ramah, makan tahu di bawah pohon pinus. Pakai cabai rawit sangatlah nikmat. Selamat ulang tahun untuk Paroki Servasius. Umatnya rukun, solid, semakin berhikmat. Pergi ke taman bersama-sama, makan buah duku dan buah durian. Demikianlah pantun dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Pergi berlayar membawa peta, jangan lupa bekal ketupat. Puji syukur kepada Tuhan, Gereja Servasius ulang tahun ke-124. Di depan rumah nanam pohon cemara, cemara asli dari Pulau Sumatera. Semoga umat kampung sawah semakin bersaudara, rukun hidupnya dan damai tercipta. Pagi sarapan pisang rebus, ntar siang makan nasi pakai kepala peda. Semoga Paroki Servasius semakin Oke, dulu. Makasih. Deh, tahu Ya, gereja kita mau ulang tahun yang keberapa? 124 deh. Oh, terus gimana? Tadi bikin pantun, berarti kan jago bikin pantun dong. Pantun apaan? Pantun dong deh, biar gerejanya makin top. Ayo, siapa takut? Ayo. Kembang duren, indah rupanya, bila dimasak enak rasanya. 124 tahun usia gereja kita, romonya sehat, bahagia umatnya. Cakep. Nyok kita nonton ondel-ondel, nyok kita ngarang ondel-ondel, nyok ondel-ondel ada anaknya. Makan sotomi enak bukan kepalang. Ingat saat kita bertemu di Kerawang. Cakep. Masa pandemik bukan penghalang untuk bersatu dan bersuka cita meski bertemu di awang-awang. Cakep. Pohon mahoni umurnya bertahun-tahun. Buahnya dapat sembuhkan penyakit, baik yang biasa maupun yang serius. Cakep. Hari ini kita rayakan ulang tahun. Siapa lagi kalau bukan Gereja Santo Servasius? Cakep. Goreng kentang gak pakai gula.
Selamat datang di Kampung Avila. Lauknya ikan peda. Abis makan, ditanggung kagak bisa molor. Awalnya keluarga muda, sekarang udah pada senior. Om Pimpa layung gambreng, Koi pakai baju goreng. Yang sendiri menang. Mak, tadi nilai matematika 8, Nak. Wah, aku senang, emak turut bahagia. Burung tekukur manjat ke pintu. 1, 2, 3, sampai 9. Pantun syukur ayat ke-1. Di keluarga kudu mendengarkan. Ada yang lebih resep nih. Naik tangga jangan kelilipan, apalagi cegukan. Keluarga, tempat kebahagiaan dirayakan. Cakep, pangpingkung, kerabat lagi bunting, diatur kala jengking, terjungkang jungking. Bah, tadi saya sakit hati diajak teman. Lah, coba cerita sama Bapak dah. Nanti kita cari solusinya. Subuh-subuh si emak minta dimasakin. Dapur jadi penuh asap, kagak tahan baunya. Anak mengeluh, kudu kita dengerin. Lebih resep kalau dapat solusinya. Nih, ada yang lebih keren, Bah. Makan bertiga, lauknya 5 ikan. Keluarga, tempat luka-luka disembuhkan. Cakep. Pangpingkung, kerabat lagi bunting, diatur kala jengking, terjungkang jungking. Mentari, mentari, nyaringin gogolio gua. Kalau lu nyaringin, gua kasih minyak sekompan. Ambil galah, buat cakep jendela. Demikianlah kisah Kampung Avila. Malo. Apa Bapak lu? Gegeruan aja. Bikinin gua kopi ngapa? Kopi? Iya. Aki-aki bawa buntelan. Buntelannya dikijang miring. Tolong bikinin babe kopi yang kentelan. Sama jaburnya ya, singkong sepiring. Babe udah pantun, mak lu bikin kopi. Bapak lu. Nah, nih kopi. Nih jaburnya. Makasih ya. Ya Bapak lu. Mak. Ini Mak. Apa sih katanya berita di HP nih Mak? PSBB mau dibuka lagi nih Mak. Babe bisa lama dah. Aduh, duit pulsanya makin susah dah Mak. Ya iya itu. Tong. Buah pinang rasanya getir. Jangan dibuang dalam selokan. Gak usah galau, gak usah khawatir. Yang penting kita tetap makan. Atakon mak, pagi-pagi duduk di meja, sarapan roti, pakai mentega. Biar kata di rumah aja, saling doa, saling jaga. Iya Be, Iya. Tong juga kangen sama gereja. Sabar aja dah Tong. Yang penting kita pada sehat. Yuk kita berdiri. Kita mau ngucapin. Tanah lempung dibikin pas, batu kali keras dipahat. Selamat ulang tahun Gereja Serpas, selalu bersyukur dan salam sehat. Ngopor ayam, mas sayur ketupat. Dimakan sekeluarga, jadi berkat. Selamat hari jadi ke-124. Melimpah rahmat, melimpah berkat. Ada orang karang pandemi di rumah aja makanin bunyi. Santo Servasius, doain kami, lindungi kami di dunia ini. Burung Cendrawasih dari Irian, terima kasih, cukup sekian. Lupa ya.
Be, hari ini tanggal berapa sih? Hari ini, tanggal 6 Oktober. Mengapa? Bukannya hari ini hari ulang tahun gereja ya? Wah iya ya, Babe sampai lupa kelamaan kerja di rumah mulu. Ah, Babe mah, sini dah dengerin pantun aja. Kenapa? Pulau paling timur itu Papua. Pulau sebelah barat itu Sumatera. Babe belum juga tua. Sayang Babe makin pelupa. Ya elah, saai lu tong. Nih, dengerin Babe nih. Di Papua banyak pohon kelapa. Kelapa dibelah, manis rasanya. Biarpun Babe makin pelupa, yang penting Babe tetap mempesona. Burung celepuk terbangnya malam, hinggap di dalam rambutan. Bising amat kedengarannya dari dalam, bikin mak jadi penasaran. Ini mak ngomongin hari ulang tahun gereja kita. Tong, Nya, mendingan kita bikin video ngucapin HUT gereja kita. Ntar kita pantunin aja. Wah, boleh tuh Be, kita sampein dah harapan kita di video. Betul tuh, siapin dah kamera sama segala macemnya. Siap ya Be. Tuh, waga. Ke pasar Capi, beli sayur. Naik sepeda ontel, jalannya nurun. Kita kudu gembira dan bersyukur karena umat Katolik di Kampung Sawah udah 124 tahun. Kue cucur ame kue lemper. Cakep. Enaknya dimakan sambil minum kopi. Lahirnya Gereja Kampung Sawah tanggal 6 Oktober. Semoga gereja kita diberkati. Amin. Lagi musim Covid, kudu banyak minum vitamin. Jangan lupa berjemur di pagi hari. Kami warga lingkungan Gang Imin ikut mendoakan kejayaan gereja yang kita cintai. Shalom Nyak Babi. Kami warga lingkungan Nyimin Petrus Damianus mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-124 untuk Gereja Kampung Sawah. Semoga semakin diberkati dalam tugas pelayanannya. Berkah dalam.
Mak.